lagi bersama saya Alfri Claudia di DPM Punya Podcast. Nah, di sini kita didukung dari teman-teman Hub Studio dan Awoba Multimedia Solution. Nah, bisa teman-teman lihat nih di sini kita kedatangan teman-teman, maaf perwakilan ya dari Mapala, mahasiswa pecinta alam. Alam saja dicinta, apalagi kamu. Nah, boleh kenalan dulu nih Mbak. Silakan Mbak, perkenalan. Halo, Halo Mbak. perkenalkan nama saya Rizka Ronaulina Pipitu. Saya sekarang menjabat menjadi Ketua Umum Mapala Agni 2023-2024. Wah, kita langsung kedatangan ketua umum dari mahasiswa-mahasiswa pecinta alam yang ada di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AN Yogyakarta. Nah, Mbak Rizka ya, aku panggilnya Mbak Rizka. Oke, aman. Omong-omong terkait Mapala ya, Mbak. Pasti untuk Mapala sendiri dari singkatannya, kepanjangannya mahasiswa pecinta alam. Nah, ini kan pasti berhubungan dengan alam semua ya, Mbak. Ya. Pasti ini tuh sangat menantang adrenalin ya, Mbak. Tidak terlepas dari naik gunung ya, itu yang sering kami dengar tuh, naik gunung anak Mapala ya naik gunung gitu. Nah mungkin di sini ya secara Mbak Rizka langsung datang ke sini bisa dijelaskan nih proker apa aja sih yang ada di Mapala. Silakan Mbak. Mungkin sebelum saya menjelaskan mengenai proker-proker yang kami miliki di Mapala, Iya. mungkin kita kenalan dulu gitu kan. Boleh. Mapala itu apa sih? Terus Benar di sekali. STI itu punya Mapala apa gitu kan. Benar. Jadi di STIAN Yogyakarta itu mempunyai nama Mapala yang namanya Mapala Agni. Agni itu Mapala sendiri Agni. ya, Agni itu artinya anak gunung Notokusumo Yogyakarta. Wow. Ya, Keren sekali. Mapala itu punya semboyan pantang menyerah sebelum sampai ke tujuan. Gitu. Ingat itu, pantang menyerah sebelum sampai ke tujuan. Ya. Keren sekali ya, Mbak. Dan buat proker-proker yang kami miliki itu secara garis besar ada 8. Ada pendakian, ada caving, climbing, konservasi, bakti sosial, milad, ada special camp, dan yang terakhir ada musang. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Jadi itu semua tadi kayaknya baru terdengar gitu di saya ya, karena bukan anak Mapala ya teman-teman. Jadi mungkin bisa nih Kariska jelaskan dulu dari awal tadi itu garis besarnya seperti apa sih, biar teman-teman lain juga tahu nanti. Oh, di Mapala ada ini nih. Yang tadi yang pertama itu ada pendakian. Oke, pendakian. Di Mapala Agni itu pendakian ada 2 kali. Yang pertama itu pendakian wajib 1. Oke. Yang kedua ada yang namanya pendakian Slayer. Wah. Yang caving juga ada 2. Yang pertama ada caving 1. Yang kedua ada caving KTAA. Oke. Ada climbing. Climbing itu panjat tebing. Oh, yang panjat-panjat tebing gitu. Iya. Yang biasa aku lihat teman-teman di kampus tuh mereka latihan di samping kampus tuh ya, Mbak? Iya, di wall. Gitu. Oke, oh itu namanya Di wall bisa, di boulder juga bisa. Wow, keren sih. Biasanya kegiatan climbing itu dibarengin dengan kegiatan camping. Apa itu, Mbak? Camping ceria. Wow, camping, Iya. camping ceria. Keren sekali. Jadi proker kita dapat, have fun-nya juga kita dapat juga. Iya, kita. bukan hanya prokernya doang ya, Mbak. Benar-benar. Yang keempat ada konservasi. Konservasi. Tahu nggak konservasi apa? Apa itu, Mbak? Ya, konservasi itu seperti pelestarian lingkungan. Wow. Ya, dan sekarang Mapala Agni itu berfokus di konservasi mangrove. Oh, penanaman mangrove gitu, Ya, Mbak. penanaman mangrove. Dan buat kita itu konservasi bukan cuma di mangrove, kita juga ada penanaman pohon, ada bersih-bersih sungai, dan masih banyak lagi yang
berhubungan dengan lingkungan. Wah, ini benar-benar ahlinya alam ya. Pantas banget dibilang mahasiswa pecinta alam. Benar sekali. Oh ya, sebelum lanjut nih, tadi kan ada yang dibilang pendakian selayar. Maaf ya, aku balik lagi. Itu tuh ada dari teman-teman angkatan aku ya, Mbak, yang di bawah Mbak nih. Itu kemarin mereka pakai selayar yang warna kuning. Nah, kalau Mbak Rizka ini kan pakai yang warna ungu nih. Apa tuh bedanya, Mbak? Tadi maaf, itu bukan warna kuning tapi warna oranye. Oh iya, orange, maaf ya. Itu warna oranye, itu yang membedakan antara anggota baru dengan anggota penuh Oh gitu. iya. Dan saat pendakian selayar itu pergantian selayar antara oranye ke ungu kayak gitu. Oke, jadi mereka kalau habis setelah mendaki itu, mereka selayar yang mereka kenakan juga diganti. Iya, kayak gitu. Oke, sudah terpenuhi rasa penasaran Iya. saya. Lanjut Mbak. Tadi ada bakti sosial. Oh, bakti sosial. Biasanya bakti sosial itu kita laksanakan di waktu bulan Ramadan. Kita ada berbagi takjil, buka bersama, Wah. gitu. Itu ya bakti sosial bersama masyarakat sekitar juga. Oke, bukan hanya berhubungan dengan alam, Iya. tapi tetap juga ya ke kehidupan sosial. Ya, kita semua tidak terluput dari itu ya. Ya, Ada lagi Mbak? ada apa? Spesial camp. Wow, Ini spesial ya Ya, Mbak. spesial. Kenapa disebut spesial? Karena pada dasarnya di Mapala Agni itu ada 4 divisi. Ada rimba gunung, caving, climbing, dan konservasi. Nah, saat spesial camp ini itu merupakan gabungan dari 4 kegiatan proker itu, gitu. Makanya disebut spesial. Spesial ya Mbak. Ya. Dan yang terakhir itu musang. Ya, sama seperti UKM yang lain, musang itu merupakan proker terakhir. Itu seperti pergantian pengurus, seperti pelaporan program kerja yang kita laksanakan selama 1 tahun begitu. Wah, keren sekali ya Mbak. Oke, jadi dari beberapa proker, kurang lebih 8 ya tadi Mbak. Iya, 8. Dari 8 proker ini mungkin ada gitu yang sekarang baru mau berjalan atau mungkin masih berjalan atau dalam waktu dekat ini mau dilaksanakan. Serta menurut Mbak Rizka sendiri sebagai ketua Mapala, proker apa sih yang sangat menarik perhatian entah dari anggota Mapala maupun dari teman-teman mahasiswa yang lain? Saya jawab satu-satu ya. Boleh. Yang tadi yang masalah proker yang mau terjadi di dekat-dekat Iya. sini ada Kevin KTA. Nanti Kevin KTA, KTA itu kartu tanda anggota. kartu Tanda anggota. tanda anggota. Ya. Oke. Itu mau dilaksanakan di Goa Jomblang. Wow. Keren Itu sekali. guanya sekitar kurang lebih 100 meter. Wow, itu turun semua tuh Mbak. Mungkin lebih ke peserta. Oh, peserta. Ya, Oke. peserta. Kakak-kakaknya mendaki juga boleh turun kalau mau. Wow, keren sih. Itu mungkin mau dilaksanakan di pertengahan bulan ini. Berarti sekarang udah dipersiapkan ya, Mbak? Udah, tadi anggotanya yang lain juga ada yang survei gua. Wih, keren. Oh, itu yang bawa-bawa tali tadi tuh, Mbak? Iya. Tadi kalau nggak salah bukan tali ya namanya. Iya. Apa itu, Mbak? Itu namanya karmantel. Karmantel. Bagi kami nih yang bukan anak Mapala ya, taunya itu tali. Tapi untungnya ada Mbak Rizka kan yang menjelaskan itu. Nah, terlepas dari kegiatan ini tadi, pertanyaan aku selanjutnya tadi tuh, proker apa sih yang menarik perhatian entah dari anggota maupun mahasiswa lain gitu? Proker yang paling menarik ya. Iya. Kalau menurut saya setiap proker itu mempunyai keunggulan masing-masing, mempunyai ketertarikan masing-masing. Karena antara pendakian dan caving itu kan berbeda. Pendakian di gunung, caving di goa, kayak Benar atas sih. dan bawah gitu. Iya. Jadi kayak punya ketertarikannya sendiri kayak gitu. Masing-masing punya ketertarikan ya Mbak. Gak bisa dibedakan gitu, gak bisa dibandingkan aja gitu.
Oke, kalau saya nih Mbak, saya kan termasuk salah satu mahasiswa di kampus. Itu yang paling buat saya tertarik tuh kayaknya naik gunung deh Mbak. Bisa dapat sunset, dapat sunrise. Nih cocok banget nih buat teman-teman nanti yang mau bergabung di Mapala. Wah bisa banget tuh, langsung daftarkan diri. Nanti mungkin ada beberapa kriteria ya Mbak yang dibutuhkan. Ya, Nah, selanjutnya ini kita berbicara terkait dari program-program tadi tuh. Tentunya ada susah dukanya, susah dan senangnya, ada ya, naik turunnya gitu. ya. Bukan hanya naik gunung, turun gunung, enggak. Pasti dalam prosesnya itu juga ada suka dukanya. Boleh nih Mbak, selama Mbak menjalani ya, sebelumnya dari anggota, sekarang jadi ketua Mapala, apa nih kira-kira suka dan duka yang Mbak alami gitu? Kesukanya dulu ya. Boleh. Kesukanya bisa naik gunung. Iya sih, semua orang. Saya pun sangat mendambakan ya, Ah, Mbak. karena di Mapala itu kita naik gunungnya dapat, Iya. pengetahuannya dapat, teman-temannya dapat juga relasi-relasi kayak gitu kan. Mungkin sukanya itu kita punya wadah untuk tempat kita belajar, Benar. menambah pengalaman kita, terus mengasah keterampilan kita, menambah pengetahuan tentang pokoknya tentang kepecinta alaman kayak gitu. Oke, satu hal lagi nih Mbak yang sering saya temukan dari anak-anak Mapala ya, itu kekeluargaan itu sangat erat teman-teman. Ya, Kalau teman-teman masuk setia nanti, terus lihat nih di posko Mapala, wah itu mereka kekeluargaannya sangat erat, kakak adik semuanya gitu. Jadi keren sih, keren-keren. Itu diacungkan jempol sekali Mbak. mungkin itu salah satu kelebihan dari Iya. Mapala gitu. Jadi wah kayaknya dari yang lain juga lihat kok Mapala seakrab ini gitu. Wah itu benar-benar definisi bukan hanya alam, bukan hanya kamu, sesama juga wah sangat keakrabannya itu loh Mbak. Benar. Nah, selain suka dan duka, benefitnya apa Mbak? Benefit ya kayak yang Yang pertama didapat tadi, iya. kita dapat wadah untuk tempat kita belajar, sama-sama Nah, belajar, nambah pengalaman, baru kita dapat relasi baru. relasi itu sangat penting sih ya Iya, Mbak. relasi itu yang paling utama gitu. Iya, Biasanya kan kita juga sering main ke mapala-mapala yang ada di Jogja kayak iya. gitu. Jadi kita bisa punya teman dari Sabang sampai ke Merauke. Wah, benar sekali. Mm-mm. Kita saling bersatu. Iya. Kalau kita yang aku tuh dari NTT ya, teman-teman. Katong tuh basudara Oh semua iya. gitu. Ya ya ya. Oke, dengan contoh minimnya saja ya, sekarang kita itu sedang menjalin relasi dengan studio Hope Studio dan Amoeba Multimedia Solution. Nah, di sini itu menyediakan buat kita untuk berkreasi, untuk apa namanya begini kita saling berbincang ya di sini di studio yang mereka sediakan. Nah, selain itu Mbak, kita tadi udah bahas ya dari proker, dari benefit yang didapatkan, suka dukanya, apa yang paling menarik. Nah, satu ini pasti teman-teman yang baru nanti sangat pertanyakan gitu. Gimana caranya masuk Mapala? Ada kriterianya nggak? Gitu Mbak. Boleh Mbak dijawab dulu. Kalau dari Mapala sendiri itu nggak punya kriteria khusus. Oke. Cuma dari kami yang kami tekankan sehat jasmani dan Oke. rohani. Kalau bisa nggak pernah mengalami kecelakaan atau patah tulang. Soalnya kan kita Iya. berkegiatannya di alam. Iya Kita sih. butuh fisik yang benar-benar kuat gitu loh. Jadi Oke. kalau bisa ya pertama itu sehat jasmani dan rohani dan mau belajar gitu aja. Nggak ada harus pintar naik gunung atau pintar tali menali itu nanti kita akan dapat sendiri ilmunya kalau udah Ada masuk ke prosesnya sendiri ya Iya. di Mapala. Wah, seru sekali nih teman-teman. Kita bukan hanya sekedar ikut seru-seruan gitu ya. Karena kita dengarnya Mapala, oh mahasiswa yang sering naik gunung.
turun goa, ikut penanaman mangrove dan sebagainya. Bukan hanya itu kok, banyak tuh pengalaman tadi yang udah diceritakan dari ketua umum langsung ya, dari ketua Mapala, Mbak Rizka. Nah, nggak kerasa nih kita udah di penghujung podcast kita ya dari tadi. Udah banyak hal-hal yang kita bahas terkait suka dukanya, terus pengalaman-pengalamannya. Tentu Mbak Rizka ini udah lama sekali ya di Mapala. Udah berapa lama Mbak? Udah mau hampir 3 tahun. Wow, itu udah suhunya ya teman-teman. Oke, sekali lagi untuk penghujung ini kami ucapkan terima kasih untuk Hub Studio dan Amoba Multimedia Solution. Terima kasih kembali untuk Kak Rizka yang sudah meluangkan waktunya ya. Dan untuk teman-teman, sampai juga di lain waktu. Dadah.